Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Septian Firmansyah. Hari ini akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan TFL, Seanimas Citarum, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik, marilah kita buka pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi dimulai, izinkan saya menyapa Bapak, Ibu sekalian. Yang terhormat sebagai narasumber Bapak Iman Hilman. Yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan. Yang kami hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan TFL. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi yaitu manajemen pengelolaan keuangan. Materi ini menjelaskan tentang pemberi dana dan tujuan penggunaan, tata kelola pencarian dana, penyaluran dana bantuan, ketentuan penggunaan materai dan dokumen laporan pertanggungjawaban LPJ. Tentunya materi yang sangat penting bagi rekan-rekan TFL dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, mengingat ini cukup riskan, begitu. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, ada pun beberapa ketentuan acara yang akan saya bacakan sebagai berikut. Pertama, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan. Apakah teman-teman sudah mengisinya? Nanti mungkin host akan membantu lewat via chatroom. Lalu kedua, peserta wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan audio atau mute selama pelaksanaan kegiatan. Peserta melakukan rename dengan format nama, kabupaten, atau kota untuk TFL Seanimas Citarum. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan format seperti teman-teman yang sudah sebelumnya. Narasumber kami beri waktu untuk menyampaikan materi termasuk sesi diskusi yaitu selama 2 jam. Setelah narasumber menyampaikan materi, tidak diizinkan adanya interupsi dari peserta. Setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada menu chat dan pada waktunya, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber. Jika waktu masih memungkinkan, pertanyaan dapat diajukan langsung oleh peserta dengan mengacungkan tangan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Jika peserta harus meninggalkan acara karena suatu keperluan, maka peserta harus izin ke moderator melalui chat Zoom. 10. Peserta dilarang menggunakan menu chat selain untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan izin meninggalkan acara. Terakhir, peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Iman Hilman untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman TFL semuanya? Selamat berjumpa kembali ya. Dengan saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang manajemen pengelolaan keuangan. Mungkin bagi TFL Karawang dan Purwakarta sudah sering ketemu saya. Di sini ada Pak Habibi. Apa kabar Pak Bibi? Ada Bu Nada. Mau Bu Nada tolong itu videonya diaktifkan. Ada Pak Andri Karawang. Ada Pak Ishak. Pak Ishak fotonya doang tuh. Mana videonya? Ibu Evi juga. Mohon dibuka videonya. Pak Bondan, apa kabar? Nah, itu dari Karawang, Purwakarta. Pak Abdullah, Pak Abdul, tolong dibuka videonya. Sama teman-teman dari TFL Cianjur, insya Allah minggu depan saya mungkin ke Cianjur. Ada Pak Hilman, Pak Erwin, ya dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung sama Sumedang. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa ya, ketika nanti Monef ke lokasi. Baik. Teman-teman semuanya, apa yang nanti akan saya sampaikan
sebenarnya nanti sebagian sudah dipahami dan mungkin sudah dikerjakan oleh teman-teman TFL semuanya. Tetapi ada beberapa hal yang memang perlu kita tegaskan kembali. Yang pertama, yang kedua adalah mungkin nanti saya akan lebih banyak fokus ke pembahasan tentang form keuangan di tingkat KSM dan juga nanti untuk penyusunan LPD dan LPJ. Saya ingin tanya ke TFL yang di Cianjur. Coba buka dulu Pak Hilman. Pak Hilman sudah terima form itu belum? Form keuangan. Yang dari Pak Dian atau dari Pak Rio sudah terima belum? Form keuangan untuk... Sudah ya? Oke, sudah. Kemudian untuk yang dari Karawang, apakah sudah terima format keuangan? Laporan untuk keuangan KSM? Coba siapa? Karawang, Pak Bu Evi? Sudah ya? Oke, Purwakarta. Siapa Purwakarta? Pak Habibie sudah terima? Pak Habibie, coba. Udah ya? Oke. Udah, oke. Dari Kota Cimahi, Ibu Puspita sudah terima formnya? Ibu Puspita coba tolong. Sudah ya? Oke. Kemudian dari Sumedang sudah terima siapa? Ibu Nevi? Nevi dari mana? Sudah terima belum form keuangan? Udah ya. Dari Kabupaten Bandung siapa? Ibu Dian ya? Dian Paramasari? Sudah terima? Oh, maaf, Sumedang ya. Dari Kabupaten Bandung siapa? Ibu Ditya? Sudah ya? Oke. Baik. Baik, teman-teman semuanya, saya akan masuk aja ke materi inti dulu. Baru nanti di bagian terakhir kita akan membahas kepada form-form yang tadi itu. Baik, saya kira dilanjutkan saja ke materi yang pertama. Mohon izin saya berdiri ya. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa pemberi dana bantuan pemerintah ini adalah dalam ini Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Satker dari Direktorat Sanitasi sekarang. Kalau dulu namanya PPLP ya. Jadi sekarang saya ingin ngasih tahu juga kepada TFL, kalau dulu namanya Direktorat PPLP, yaitu Pengembangan Penyelenggaraan Lingkungan Pemukiman, tahun ini berganti namanya menjadi Direktorat Sanitasi. Jadi sekarang nggak ada istilah lagi Direktorat PPLP, adanya adalah Direktorat Sanitasi. Nah, ini adalah uang pemerintah dari APBN yang tentu harus dikelola ya dan dipertanggungjawabkan secara baik ya. Beda kalau ini uang swasta atau uang individu. Mungkin nggak terlalu banyak aturan, tapi kalau ini uang pemerintah, uang rakyat yang kita ambil dari pajak masyarakat, pajak rakyat, maka harus kita bisa pertanggungjawabkan secara baik. Baik secara fisiknya nanti ya, sesuai dengan perencanaannya maupun secara administrasi keuangannya ya. Nah, tujuan dari penggunaan dana ini adalah membangun SPAL-DT ya. Nah, ini SPAL-DT ini harus paham semua ya, yaitu sistem pengelolaan limbah domestik yang terpusat ya. Kita tahunya IPAL gitu ya, bahasa populernya IPAL. Tapi bahasa resminya adalah SPAL-DT. Nah, di mana SPAL-DT ini ada dua kombinasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan membangun domestik IPAL, ya sistem pengelolaan air limbah domestik IPAL dengan sistem pengumpulan dan pelayanannya dengan jumlah minimal 70 KK atau setara dengan 350 jiwa. Nah, ini yang saya lihat paling banyak menggunakan ini. Tapi sebenarnya jika memang masyarakat membutuhkan, boleh juga melakukan kombinasi dengan MCK maksimum 4 bilik pintu. Kalau nggak salah ini dilakukan di Darangdan ya.
di Darangdan, Pak Eka, TFL sudah datang loh Pak Eka. Atau Pak Habibie. Jadi nggak Pak Habibie pakai ini ya? Pakai apa namanya? Kombinasi dengan 4. Jadi, Pak. Jadi ya, oke, dengan PCK. Nah, tahun kemarin juga ada di mana di salah satu lokasi di Kabupaten Cianjur itu juga kombinasi. Tapi ini ada syaratnya ya. Jadi pelayanan minimalnya adalah minimum 25 kakak. Baik. Nah, kemudian seperti kita tahu juga bahwa dana ini akan dicairkan dalam 2 tahap, yaitu 70% dan 30%. Nah, kalau di Citarum ini hampir sudah semuanya cair ya, sudah 98%. Tinggal satu saja yang belum, yaitu yang pindahan dari Cipamokolan. Apa namanya? Saya lupa. Dari Kota Bandung apa namanya? Pengganti Cipamokolan? Pasanggerahan, Pak. Pasanggerahan ya? Oke. Ya. Oke. Jadi Pasanggerahan mudah-mudahan minggu ini sudah tanda tangan PKS ya? Insya Allah, Pak. Oke. Jadi kalau sudah tanda PKS baru kemudian bisa melanjutkan kepada pencairan yang 70%. Nah, kalau sudah Pasanggerahan sudah cair, maka berarti sudah 100%. Dan ini insya Allah ini akan menjadi program pertama yang 100%. Tepuk tangan ya buat Citarum, Sanimas Citarum ya. Jadi kalau misalnya besok minggu depan itu cair, Cipamokolan, maaf, Pasanggerahan itu cair, maka ini program pertama yang 100% pencairan dana tahap satunya ya dibandingkan dengan program lain. Jadi memang karena kita memang ada lakukan percepatan. Nah, di dalam pencairan dana itu harus masuk kepada buku rekening. Jadi seperti kita juga sudah tahu semua KSM itu sudah buka rekening ya di bank pemerintah yang ditunjuk oleh KSM atau oleh balai ya boleh saja, dan ditandai oleh 3 orang yaitu ketua, bendahara, dan salah seorang calon pemanfaat ya. Nah, kemudian penarikan dana dari bank oleh KSM ya. Ini jadi penarikan dananya dari bank oleh KSM tetapi atas rekomendasi dari TFL dan Fastprop. Jadi sekali lagi jangan sampai kejadian ada KSM yang menarik dana tanpa rekomendasi. Nah, kemarin kejadian di Kabupaten Bandung ya. Di mana itu? Di apa? Wetan apa istilahnya ya? Di Kabupaten Bandung ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi ada KSM yang menarik dana tanpa rekomendasi. Walaupun ya secara ini mereka mungkin tidak bermaksud kurang bagus, tetapi secara administrasi menjadi pelanggaran karena tanpa ada rekomendasi kemudian melakukan penarikan. Nah, untuk dana tahap 1 ini yang 70% itu minimal 3 kali penarikan minimal. Kalau di wilayah 1, Cianjur, Karang, Purwakarta memang 3 kali. Tapi kalau untuk di wilayah 2, Bandung Raya dan Sumedang sekitarnya, itu 5 kali ya, kesepakatan dengan Pak Ilham, dengan BPPW, dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah itu 5 kali. Nah, mengenai 5 kali atau 3 kali itu adalah sebenarnya kesepakatan, tapi minimal adalah 3 kali. Mengenai jumlah penarikannya itu seharusnya tidak perlu seragam ya. Tidak perlu misalnya pertama 150, yang kedua 100, yang ketiga 100 lagi. Karena kan 70% 350 juta. Tidak harus seperti itu. Tapi secara aturan sebenarnya dibolehkan pertama 150, yang kedua misalnya hanya 80, yang ketiga sisanya silahkan. Karena itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau butuhnya 90 ya nggak usah ngambil 100. Tapi kalau butuhnya 110 ya jangan ngambil 100 juga gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika penarikan dana itu harus ada RPDB, rencana penarikan dana bank. Ya, jadi kalau misalnya ada 3 kali penarikan berarti ada 3 RPDB, 3 termin. Nah, RPDB ini harus diverifikasi oleh Fastprop. Ya, disusun bersama berdasarkan dengan RAB yang sudah disusun, RPDB disusun bersama KSM dan TFL. Kemudian diverifikasi oleh Fastprop, baru kemudian ada rekomendasi ke balai untuk bisa menarik dana dari bank. Ya, ini yang kemudian harus diketahui ya. Jadi RPDB disusun oleh KSM bersama TFL. Nah, saya mohon bantuan dari TFL Pemberdayaan agar betul-betul memberdayakan bendahara KSM.
Saya melihat, mohon maaf, jadi lebih banyak dibuat oleh TFL-nya nih. TFL itu sifatnya hanya mendampingi, membantu, bukan mengambil alih. Ya, jadi sekali lagi, TFL tugasnya hanya mendampingi dan membantu, bukan mengambil alih pekerjaan dari KSM. Jadi ketika itu jadi menjadi tugas bendahara, maka bendahara yang membuat. Nah, TFL pemberdayaan hanya mendampingi dan membantu, bukan mengambil alih pekerjaan. Ya, termasuk di dalam penyusunan RPDB. Ya, misalnya ketika dia nggak bisa membuat dalam bentuk Excel-nya, nah Excel-nya dibuat oleh TFL boleh. Atau ketika dia tidak paham beberapa hal, ya itu dibantu oleh TFL. Nah, kemudian setiap selesai menarik dana, misalnya dana RPDB 1 ngambil 150 juta kalau di wilayah 1, kalau wilayah 2 misalnya 75 juta, maka sebelum menarik RPDB 2 atau termin kedua, maka harus menyusun LPD, laporan penggunaan dana. Nah, saya berharap teman-teman TFL, ya, sebelum menarik dana yang kedua, itu harus sudah selesai dulu LPD-nya. Minta ke bendahara KSM untuk menyelesaikan LPD, laporan penggunaan dana. Ya, jangan ditunda-tunda. Jadi lebih baik dicicil, ya. Dan sekarang sudah ada kebijakan juga dari Balai, ya, bahwa Balai tidak akan merekomendasikan untuk bisa menarik dana kedua kalau LPD tahap satunya belum selesai. Demikian juga tidak akan memberikan rekomendasi penarikan dana ketiga, termin ketiga, kalau LPD yang kedua belum selesai. Ini berdasarkan pengalaman tahun yang lalu, ya terus terang tahun yang lalu di Citarum, itu banyak LPD yang ditunda-tunda. Waktu itu kemarin karena percepatan di tahun kemarin itu, kita ya membolehkan saja narik dana kedua walaupun LPD belum selesai. Tapi akhirnya adalah sampai akhir kegiatan itu masih banyak LPJ yang belum selesai. Nah, LPJ belum selesai karena LPD-nya itu belum selesai. Sehingga sampai saat ini masih ada Sanimas atau IPAL yang belum diserah terimakan kepada Balai. Ini akibat dari LPJ-nya belum selesai. Nah, LPJ belum selesai karena LPD-nya belum selesai. Karena dulu ditunda-tunda, catatannya mungkin sudah ada hilang. Atau misalnya bukti-buktinya nggak tahu ada di mana. Nah, ini repot. Oleh karena itu, maka ketika belanja, ya setiap belanja, maka bukti pembelian, nota-nota pembelian, itu harus disimpan rapi. Kalau perlu dibuat backup-nya, apakah fotokopi atau di-scan atau di-foto. Agar kalau ada terhilang atau tercecer atau hilang, ada backup yang kita bisa minta kembali ke tokonya. Ya, jadi kalau ada backup, apakah di-scan atau di-foto, ya, atau di-fotokopi misalnya, itu disimpan. Ketika ada yang hilang, kita bisa minta ke tokonya untuk diganti, kalau memang seperti itu. Ya. Jadi ini LPD harap segera dilakukan. Nah, kalau sudah tahap 1 selesai, ya misalnya yang 70% selesai, maka dibuatlah LPJ, laporan pertanggungjawaban dana. Ya, LPJ. Jadi setelah 70% digunakan, maka dilaporkan dalam bentuk LPJ. Nah, dana tahap kedua yang 30% hanya akan bisa dicairkan kalau yang 70% sudah dipertanggungjawabkan secara baik. Nah, pertanggungjawabannya adalah berkaitan dengan dokumen pengadaan barang dan jasa, ya. Kemudian laporan fisik dan laporan keuangan. Jadi LPJ ini bukan hanya laporan keuangan sekali lagi. LPJ bukan hanya laporan keuangan tapi juga laporan fisik. Kalau sudah 70%, maka fisiknya minimal 60%. Ya, dan itu harus ada dokumentasi dalam bentuk foto, ya. Foto 0%, ya. Kemudian 50% dan kemudian 60%. Itu harus sudah ada didukung oleh dokumentasi foto. Dan dokumen pengadaan barang dan jasa tergantung, ya. Kalau pengadaannya sampai 10 juta atau sampai 50 juta, ya cukup nota. Ya, cukup kwitansi. Tapi kalau ya di atas 200 juta, ya, maka harus ada dokumen semacam dokumen lelangnya lah begitu. Itu nanti yang harus didukung oleh dokumen pengadaan barang dan jasa. Baik, lanjutkan lagi. Oke. Nah, kemudian ini, jadi kita ketahui bahwa anggaran untuk IPAL ini adalah 500 juta untuk tahun ini. Dan ini sudah dihitung oleh Kementerian PUPR bahwa insya Allah 500 juta ini adalah anggaran yang sangat cukup
sangat memadai dan bahkan cukup leluasa bagi TFL dan KSM di dalam menyusun perencanaan program pembangunan Sanimas ini. Ya, jadi insya Allah nggak ada istilah kekurangan dana harusnya. Karena 500 juta itu sudah disusun secara cermat dan mempertimbangkan juga berbagai hal. Sehingga insya Allah sudah mencukupi, jadi nggak perlu ada kekurangan begitu. Tapi kalau mau ditambah tentu harus dari swadaya masyarakat. Ya. Nah, yang 500 juta itu kita ketahui 475 juta adalah untuk pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, untuk IPAL dan jaringannya sampai ke SR, dan yang 25 juta atau 5% itu adalah untuk biaya operasional ya, BOP atau non fisiknya lah, termasuk untuk administrasi, transportasi KSM ke bank, untuk sosialisasi dan sebagainya. Belum biru ya? Nah, ini penyaluran dana dari balai ke KSM, ya. Dana kegiatan masih alokasi disalurkan melalui dokumen anggaran atau DIPA dari balai. Kemudian sudah ada kontrak kerjasama atau PKS antara PPK dengan KSM. Ya, kita sudah lakukan itu semuanya, tinggal pasang gerahan yang belum, mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan. Kemudian KSM sudah buka rekening, baik rekening KSM maupun rekening KPP. Nah, karena rekening KPP itu harus ada menjadi persyaratan juga, di mana di KPP itu juga harus ada penyetoran, ya, minimal 1 bulan biaya pemeliharaan. Nah, kemudian penyaluran dana KPP rekening KSM menjadi 2 tahap, yaitu 70 dan 30, dan berkas-berkas penyaluran disiapkan oleh balai. Lanjut, Pak. Ini kenapa nggak bisa? Nah, ini adalah contoh-contoh BAP dari yang sudah kita susun dan harus diupload oleh Fastprop di aplikasi SIM-nya Kementerian PUPR. Lanjut. Nah, ini rencana persyaratan pengajuan dana bantuan, ya. Jadi untuk tahap 1 70%, kemarin kita sudah susun RKM atau rencana kerja masyarakat. Kemudian juga KPP telah menyetorkan dana pemeliharaan sebesar 50%. 50% bukan dari setahun ya, tapi dari 1 bulan. Kalau 1 tahun menjadi berat ya. Kemudian tahap 2 sebesar 30% itu bisa dicairkan kalau fisik ya sudah mencapai 60% ya. Kemudian LPJ tahap 1 telah diverifikasi atau telah diterima oleh Fastprop dan diserahkan ke PPK balai ya. Kemudian KPP telah menambah setoran dana pemeliharaan sebesar 50%. Jadi ketika mau mengajukan tahap yang kedua nanti, yang 30%, maka KPP nambah 50% lagi ke rekeningnya untuk biaya pemeliharaan ya, per bulan. Jadi minimal ketika dana cair 100% itu biaya pemeliharaan 1 bulan OP, ya, operasi pemeliharaan itu sudah ada di rekening KPP. Nah, rencana pengguna dana atau RPD ini adalah ini sebenarnya, jadi rencana penggunaan dana ini adalah yang sudah disusun oleh oleh KSM bersama dengan TFL, dan ini dibagi dalam 2 ya, tahap 1 70%, jadi RPD tahap 1 70% dan RPD tahap 2 sebesar 30%. Lanjut. Nah, kemudian RPD yang 70% itu dibagi ke dalam beberapa RPDB ya, rencana penarikan dana bank. Nah, ini yang kalau di wilayah 1 itu 3 kali, kalau di wilayah 2 itu 5 kali ya. Terus nah, ini RPDB ya. Nah, kemudian penggunaan materai pada bukti pembayaran. Nah, ini mohon TFL pemberdayaan mohon menyampaikan kepada bendahara atau kepada bagian pengadaan ya. Jadi tim pengadaan atau kepada bendahara ini harap diperhatikan ya. Jadi untuk pembayaran yang punya harga nominal sampai dengan 250.000 tidak dikenakan biaya materai. Jadi tidak seluruh kwitansi itu harus ada materainya.
Jangan sampai nanti semuanya dikasih materai, malah menjadi biaya yang besar ya. Jadi yang sampai dengan 250.000 itu tidak perlu menggunakan materai. Kemudian, oke, tolong dianjut. Kemudian untuk pembayaran yang punya harga nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta, dikenakan biaya materai dengan tarif sebesar Rp3.000. Sedangkan untuk pembayaran yang punya nominal lebih dari 1 juta, maka dikenakan biaya materai dengan tarif sebesar Rp6.000. Jadi yang menggunakan materai itu yang 6.000 itu hanya untuk pembayaran harga nominal 1 juta lebih ya. Ini berdasarkan PP nomor 24 tahun 2000. Terus? Nah, ini ada. Nah, adik-adik TFL semuanya yang saya hormati, ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan LPJ, laporan pertanggungjawaban. LPJ ini sekali lagi untuk penarikan dana yang 70% ya. Jadi bedakan antara LPD dengan LPJ. Kalau LPD, laporan pengeluaran dana, itu adalah pertanggungjawaban untuk per termin, per RPDB-nya ya. Sedangkan LPJ, laporan pertanggungjawaban untuk pertahapan. Tahapan 1 70%, tahapan 2 30%, itu harus ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban. Nah, LPJ ini sebagai bentuk dari pengawasan dan pengendalian ya. Jadi baik pengawasan dari Kementerian PU ya, dari balainya sendiri ya, dari advisory maupun juga nanti nih ya, ketika adik-adik sekalian, karena ini program pemerintah ya, anggaran pemerintah, akan ada pemeriksaan dari BPK biasanya. Nah, ini juga nanti akan menjadi bukti atau dokumen-dokumen yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ya. Dan juga bagian pengendalian, jadi jangan sampai ada hal-hal yang di luar kewajaran. Nah, laporan pertanggungjawaban dibuat oleh KSM bersama TFL. Jadi sekali lagi, yang membuat laporan pertanggungjawaban bukan TFL, tapi KSM bersama TFL. Jadi sekali lagi, TFL jangan mengambil alih kerjaan KSM. KSM yang membuat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, sekali lagi, karena sekarang sudah mulai konstruksi, sudah banyak pembelanjaan, ya, maka mulai dari sekarang diperhatikan catatan-catatan dan bukti-buktinya. Ya. Kemudian LPJ dibuat 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2, kemudian disampaikan kepada PPK, ya, sebagai pengajuan tahap pencarian dana selanjutnya. Jadi ketika mau pengajuan LPJ yang kedua, maka LPJ yang pertama itu harus sudah selesai. Nah, sekali lagi ada 3 bagian, yaitu laporan fisik, laporan administrasi keuangan, dan dokumen pengadaan barang dan jasa. Laporan fisik itu nanti akan ada semacam opnam ya, opnam dari fisiknya untuk bisa menghitung berapa persen kemajuannya. Yang kedua didukung oleh dokumentasi fisik ya, dalam bentuk foto atau video. Dan kemudian dokumen pengadaan barang dan jasa. Jadi terutama kalau bagi yang pembelanjaan di atas 200 juta, maka itu harus ada semacam pengadaan tingkat masyarakat dalam bentuk seperti lelang sederhana. Lanjutkan. Nah, ini isi LPJ-nya. Yang pertama adalah dokumen pengadaan barang dan jasa. Nah, ini jenis dokumennya sesuai dengan nilai pengadaan. Kemarin kan kalian TFL sudah belajar tentang pengadaan barang dan jasa ya di hari pertama kemarin. Nah, ini tolong dipelajari dokumennya apa. Di sini ada berita acara pembentukan tim pengadaan. Nah, untuk tahun ini tim pengadaan di bawah struktur KSM. Jadi sebenarnya berita acaranya sama. Maksudnya sama itu adalah sama waktunya. Jadi ketika kita membentuk KSM, di situ juga kita membentuk tim pengadaan. Ya. Karena ada di dalam struktur KSM. Dan dilaksanakan dalam bentuk rebuk warga. Jadi berita acaranya harusnya tempat dan waktunya sama. Ya. Kemudian berita acara survei harga bahan. Kalian dengan KSM kan sudah survei harga ya, harga bahan, harga material, harga upah, harga sewa alat kalau ada sewa. Contoh sewa alat kalau menggunakan misalnya molen ya, atau menggunakan di beberapa lokasi, kemarin di Cianjur juga ada yang menggunakan beko untuk atau eskavator ya, eskavator untuk menggali. Nah, itu ada sewanya.
Kemudian kalau misalnya ada pengadaan yang sifatnya lelang sederhana, itu ada undangan pengadaan bahan dan alat. Jadi misalnya kita, kalau pengadaannya dikumpulkan sampai nilai 200 juta, kita harus ada mengundang beberapa supplier atau beberapa toko ya untuk ngasih penawaran. Ya, kemudian nanti dibuka mana penawaran yang paling rendah dengan untuk spek yang sama, itu nanti ada surat penawaran masuk, kemudian ada pernyataan siapa yang menang ya. Kemudian surat pernyataan usaha, berita acara penonton pemenang ya. Kalau ini berita acara penonton pemenang kalau dilakukan secara lelang ya. Kemudian surat pernyataan diperduduki dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang harus ada, tentu disesuaikan dengan nilai pengadaannya. Misalnya SPK itu akan ada kalau sudah memang ada lelang. Tapi kalau kalian beli nilainya 100.000, 200.000, beli 1 juta ke toko, ya nggak perlu ada SPK-nya. Ya, jadi SPK ini hanya akan ada kalau dalam bentuk pengadaan secara lelang. Terus? Nah, laporan pelayanan fisik, ini jadi ada catatan harian. Ini kan para TFL sudah termasuk fisik ya, sudah punya semacam logbook ya, catatan harian, kemudian catatan material. Kita sudah sampaikan kepada TFL catatan harian, itu keluar masuk dan sisa stok dari material. Sudah terima semua belum? Catatan material. Coba salah seorang. Sudah ya? Oke. Catatan material. Oke, baik. Kemudian daftar hadir pekerja, saya kira sudah. Saya sudah cek ke beberapa lokasi, sudah terpekerja. Kemudian catatan alat kerja, rekapitulasi kemajuan, pelaksanaan. Nah, nanti ini kalau ada yang belum jelas silahkan tanya ke Pak Sucipto ya sebagai TA fisik ya, TA sipil. Kemudian laporan masalah, ini tiap minggu sudah dilaporkan oleh TFL kepada Fasprop, oleh Fasprop dilaporkan kepada advisory. Kemudian dokumentasi non fisik ya, pada tahap posisi 0% itu harus ada fotonya. Nanti ketika 50% ada foto. Ketika 60%, 60% itu ketika LPJ 1, ketika tahap 1 sudah selesai, yang 70% itu 60%. Baru kemudian 100% ketika sudah selesai. Kemudian berita acara hasil pemeriksaan lapangan. Jadi ketika sudah menyampaikan, oh ini 50%, ada berita acaranya. 60% ada berita acaranya, 100% ada berita acaranya. Contoh berita acara ada di buku Juknis. Lanjut. Nah, kemudian administrasi keuangan, nah ini RPD-nya, RPDB, ini saya lihat semuanya sudah, karena memang sudah ada penarikan, jadi sudah ada RPD dan RPDB. Kemudian permohonan penarikan dana juga sudah, ini juga berkaitan dengan rekomendasi yang kemarin sudah dikeluarkan. Buku bank KSM, buku bank KSM ini adalah buku bank yang dibuat berdasarkan memindahkan dari buku rekening. Nah, benar buku rekening ini harus disimpan di TFL. Oke, jadi sekali lagi, buku rekening bank disimpan oleh TFL. Jangan disimpan oleh KSM. Ini untuk menjaga-jaga, jangan sampai KSM nyelonong sendiri, datang ke bank untuk ngambil uang. Ya, jadi harus pengetahuan TFL ketika menarik dana. Kemudian buku kas umum, ya ini adalah buku kas setelah ngambil misalnya, si KSM ngambil uang 150 juta atau 75 juta, nah itu masuk ke kas. Nah, pengeluaran dan pemasukan itu dicantumkan dalam buku kas. Pemasukan dari mana? Bisa jadi pemasukan dari sumbangan masyarakat dan swadaya, baik dalam in kind maupun in cash. Terutama yang in kind ya, yang in cash misalnya ketika ada sumbangan dari masyarakat. Seperti di Kota Bandung itu di mana? Cimahi ya kalau nggak salah ya, yang ada sampai swadaya sampai 100 juta. Nah, itu harus masuk ya kepada buku swadaya maupun buku kas umum. Kemudian buku operasional, ini untuk dana non fisik. Jadi yang 25 juta itu ada catatannya sendiri. 25 juta itu habisnya buat apa saja? Buat ongkos berapa, buat rembuk berapa, buat apa sosialisasi tentang PHBS dan sebagainya, itu silahkan. Kemudian laporan penggunaan dana, ini LPD, ini adalah untuk setiap terminnya, ya, termin dari penggunaan dana. Terus, nah, KSM itu harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai, ya.
Jadi setelah 100%, sudah 100%, maka ada LPD, ada LPJ. Kan LPJ 1, LPJ 2, baru kemudian total LPJ. Nah, apa lampirannya? Lampiran pertama adalah berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. Ya, nanti akan ada dari advisory sama dari balai yang akan memeriksa hasil pekerjaan ini. Apakah betul sudah 100%? Ya, nanti di situ ada ditandangani oleh KSM dan oleh balai. Ya, dari balai mengetahui. Kemudian berita acara kesanggupan menyelesaikan pekerjaan ditangani oleh KSM. Kemudian berita acara komisi yang tes. Ya, ada komisi yang tes. Jadi uji apakah IPAL ini dan jaringannya berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, jangan sampai ada kebocoran dari IPAL atau jaringan yang ternyata mampet. Jadi jaringannya itu dari SR tidak masuk ke sarana IPAL. Kemudian berita acara serima barang yang ditangani oleh Ketua KSM dan disaksikan oleh TFL kepada PPK. Nah, ini berita acara. Jadi berita acara ini penyerahan dari KSM kepada KPP di balai. Kemudian nanti dari balai akan diserahkan kepada Pemda, pemerintah daerah. Kalau Sanimas tentu kepada dinas yang menangani air limbah, ya. Contoh misalnya di Starkim atau di Sperkim dan sebagainya nama-namanya, ya. Baru kemudian dari dinas diserahkan kepada KPP, ya, kelompok pemelihara dan pengguna dari Sanimas itu, ya. Kenapa demikian? Karena nanti mengapa harus melalui Pemda? Karena kita harap Pemda merasa memiliki program ini, Sanimas ini. Sebab kalau tidak melalui Pemda, diserahkan ke KPP, Pemda merasa tidak tahu menau. Sehingga nanti kurang ada komitmen untuk mendukung atau membantunya. Nah, pengelolaannya nanti kepada KPP. Kemudian dokumentasi fisik 0%, 60%, sampai 100%. Kemudian daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana. Misalnya, dari 500 juta itu ternyata ada sisa dana. Nah, itu sisa dana itulah yang nanti tentu sesuai dengan aturan negara, ya, misalnya dikembalikan kepada kas negara. Kemudian surat pernyataan bahwa bukti pengeluaran telah disimpan oleh KSM. Jadi bukti-buktinya itu yang asli itu disimpan oleh KSM. Jadi jangan sampai hilang. Kemudian bukti store ke negara dalam hal transaksi bantuan. Jadi kalau sudah ada sisa bantuan, misalnya sisanya 20 juta misalnya, ya, maka itu harus di store ke kas negara dan ada buktinya. Ada bukti dari bukti store ke rekening kas negara, kalau ada sisanya. Tapi pengalaman-pengalaman jarang ada sisanya tuh. Nggak pernah ada sisanya. Oke, silakan. Nah, baik, itu adalah adik sekalian tentang keuangan. Nah, karena ini semuanya masalah ini sudah begitu paham, saya akan masuk ke penjelasan tentang nomor rekening, format-format rekening, format-format laporan keuangan yang ada di KSM. Bisa dibuka, Pak, yang tadi Excel? Kalau di wilayah 2, coba wilayah 2 itu Kota Bandung Cimahi, saya dengar sudah diberi penjelasan oleh Pak Reja, ya? Apakah betul? Sudah menerima penjelasan semua? Perwakilan dari apa? Sudah belum? Sudah. Sudah, ya? Sudah. Oke, baik. Cuma formatnya ini belum fix, Pak. Oh, belum fix. Oke. Belum fix formatnya ini, belum fix, Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini tetap akan jadi gini, walaupun belum fix tetap bisa digunakan, ya. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai karena belum fix maka belum digunakan. Nggak apa-apa, gunakan aja dulu format yang ada, ya, walaupun misalnya belum fix. Ini adalah untuk mempermudah kalian, TFL maupun KSM, ketika di dalam melakukan pencatatan. Ya, coba nomor A dulu, Pak. Yang sheet A. Yang di bawah, yang menu apa, yang menu, maaf. Menu. Oh, berarti A dulu, maaf. A, ya, betul, A. Nah, ini adalah format, saya nggak tahu, kalau kemarin saya sudah ke Karawang, ke beberapa KSM, ya, terutama binaannya Pak Andri dan Pak Bondan. Saya sudah sampaikan tuh ke Karawang. Kalau Purwakarta, sudah belum, ya? Sama Bu Fani sudah dijelasin belum tentang ini? Purwakarta mana? Apakah sudah dijelaskan oleh Bu Fani?
Belum, Pak. Belum ya? Belum, Oke, Pak. belum. Oke, kalau belum, mudah-mudahan minggu depan saya atau Bu Fani bisa sempat ke Purwakarta. Kalau Cianjur, apakah sudah ada penjelasan untuk masalah format ini? Cianjur? Siapa Cianjur yang mewakili? Apakah sudah penjelasan tentang format-format keuangan? Sudah Pak, waktu rakor sama Oke. Pas Prof. Sang Pak Fab, oke, baik. Kalau sudah, tentu saya akan ulang aja beberapa hal ya. Ini saya mohon nanti semua TFL, terutama TFL pemberdayaan, harus memiliki format ini. Bagi yang belum punya, tolong minta ke Faspropnya. Sekali lagi, semua TFL pemberdayaan itu harus punya format Excel ini. Ya, ini akan sangat mempermudah kalian, baik bendahara KSM maupun TFL pemberdayaan di dalam menyusun laporan ini. Kalau sekali lagi, kalau bagi yang belum punya, mohon bisa minta ke Faspropnya. Di sini yang pertama adalah LPJ ya. LPJ untuk tahap 1 70%. Dan nanti juga untuk LPJ untuk tahap 2 yang 30%. Formatnya seperti ini ya. Jadi bahan nanti kalau bisa itu disusun berdasarkan urutannya berdasarkan yang ada di RAB aja ya supaya gampang. Kan di RAB juga ada bahan ya, ada apalagi ada upah ya, dan ada BOP. Nah, itu disusun aja berdasarkan itu. Jadi kalau semen misalnya berapa sak, volumenya misalnya 100 sak. Kemudian harganya berapa per saknya, jumlahnya berapa. Nah, tahap kedua berapa dan sebagainya terus ya. Laporan keuangannya. Jadi seperti ini adalah untuk LPJ untuk dana 70% ya. Jadi nanti dari sini ketahuan apakah dana ini ada sisanya tuh. Kalau dana sisa ada sisa misalnya gini, dari tahap 70% itu ada dana sisa 20 juta. Nah, itu nanti akan dimasukkan sebagai apa namanya? Dana awal, kas awal ya, saldo kas untuk di 30%. Ya, tentu nggak perlu dikembalikan ya. Jadi kalau misalnya di LPJ 1 ini misalnya dari dana 350 juta itu ada sisa sekitar misalnya 20 juta, maka itu akan menjadi saldo kas di tahap keduanya. Tapi kalau sudah 100%, nih di LPJ-nya ada dana kas sisa, maka itu harus dikembalikan kepada kas negara. Kalau sudah 100%, sudah 500 juta, ternyata yang digunakan hanya 460. Ada sisa 40 juta misalnya, maka itu harus dikembalikan kepada kas negara. Nah, bukti store-nya itu harus dilampirkan di dalam LPJ. Ya, tapi kalau yang 70% tentu tidak dikembalikan karena akan kita pakai di tahap yang keduanya. Itu adalah laporan pertanggungjawaban ya, di mana laporan jawaban ini bukan hanya keuangan tapi juga ada dokumentasi fisiknya, laporan fisik dan juga dokumen pengadaan barang dan jasa seperti yang disampaikan. Kemudian coba yang B-nya, Pak. Sheet B-nya. Ya. Nah, ini adalah tahap 2, ya berarti sama ya, tahap 2. Kemudian yang C-nya. Nah, C adalah laporan penggunaan dana, ini per termin ya. Kalau di mana? Kalau di wilayah 1 berarti 5 termin. Jadi termin pertama 3 kali, termin kedua 2 kali ya. Termin kedua ini nggak boleh sekali ya. RPDB-nya minimal 2. Jadi misalnya karena dana sisanya 150 juta, maka boleh 2 kali, harus 2 kali minimal. Jadi apakah 7575, apakah 8070, apakah 150 silahkan. Kalau di wilayah 2 berarti 7 kali, 5 dan 2 ya. 5 dan 2, untuk di wilayah 2 7 kali. Kalau wilayah 1 5 kali, 3 dan 2. Berarti harus ada 5 ini atau 7 ini. 7 laporan penggunaan dana. Ini pun item-itemnya silahkan urutannya menggunakan item-item yang ada di RAB yang sudah kalian susun supaya tidak susah nanti ngeceknya ya. Nah, kemudian kalau untuk material tentu material mana yang digunakan itu diambil dari buku material ya. Kemudian kalau upah tentu bisa diambil dari buku upah. Buku upah di sini kan nanti ketahuan tuh tiap minggunya itu berapa rupiah yang dikeluarkan untuk bayar upah. Kemudian kalau operasional tentu diambil dari buku BOP KSM ya. Dari 25 juta itu habisnya buat apa saja. Baik, kemudian yang D-nya Pak, buka. Nah, D buku bank KSM
Nah, ini buku bank ini adalah hanya memindahkan catatan dari buku bank ke buku bank yang ada di KSM. Ya. Jadi sederhananya adalah apa yang ada di buku bank dipindahkan. Nah, awalnya kan saldo awal pasti 0 dong KSM, ya, 0. Kemudian masuk dari KPPN 30 juta tahap 1, ya. Kemudian penarikan dana 1, kalau di wilayah 2 misalnya 7 juta, berarti seperti itu. Penarikan dana 1, nanti ada administrasi bank, ada bunga bank dan sebagainya, itu menjadi catatan, ya, di buku bank. Jadi ini catatan ini diambil dari transaksi yang ada di buku KSM, buku bank KSM. Lanjut yang E. Judulnya, Pak, kelihatan judulnya ke atas. Di atas. Nah, ini buku kas umum. Ini buku kas ini, ya, buku kas ini adalah buku catatan keuangan setelah uang kita tarik dari bank. Jadi yang ada di bank itu jangan dimasukkan, ya. Jadi uang yang ada di bank, misalnya kita ngambil 150 juta. Berarti sisa di bank 200 juta, ya. Nah, 200 juta jangan dimasukkan di buku kas. Jadi KSM punya dua buku, buku bank dan buku kas, ya. Buku bank itu adalah nanti melihat catatan tentang di bank. Kalau buku kas yang ada di kas. Saya kemarin masih melihat masih ada catatan uang yang di bank masuk ke kas. Tidak. Jadi buku kas ini adalah buku catatan dari uang yang sudah kita tarik dari bank. Nah, saldo awal kan 0. Kemudian misalnya di wilayah 2 dalam 1 5 juta. Nah, 5 juta itulah yang kemudian dirinci pengeluarannya kemana. Kalau ada pemasukan misalnya dari swadaya, kita ambil dari buku swadaya, masukkan ke buku kas. Terutama kalau swadayanya itu dalam bentuk in cash, dalam bentuk uang. Misalnya ada ada masyarakat yang nyumbang 100.000, masyarakat nyumbang 1 juta, masukkan ke kas, ke penerimaan. Nah, gitu, ya. Baru kemudian pengeluarannya kemana, begitu. Ya, jadi ini ada buku kas. Kalau kelihatan nanti saldonya. Nah, buku kas ini ya dibuat per bulan. Ya, kalau misalnya sekarang bulan Juni, ya bulan Juli, nanti di akhir Juli ketahuan tuh saldonya berapa. Nah, saldo di bulan Juli akan menjadi saldo awal di bulan Agustus. Saldo di bulan Agustus tentu akan menjadi saldo awal di bulan September. Demikian seterusnya. Oke? Baik. Lanjutkan. Nah, kemudian yang F ini buku apa ini? Buku operasional. Nah, kalau ini adalah buku catatan dari dana yang 25 juta, yang 5% itu. Buku operasional. Ya, biaya transportasi, biaya pembelian ATK. Nah, boleh nggak beli printer? Boleh, ya. Jadi kalau misalnya kalian repot nih, harus ngeprint jauh ke tukang fotokopi misalnya, maka kalian boleh beli printer. Ya, jangan sampai ada biaya sewa printer atau biaya sewa komputer. Itu sekarang udah nggak boleh lagi. Tapi kalau beli printer boleh. Nanti printernya menjadi aset dari KPP. Ya, printernya akan menjadi aset dari KPP. Ya, biaya asuransi pekerja, biaya pembelian APD, apalagi sekarang APD-nya nambah. Bukan hanya APD untuk safety yang K3, tapi juga APD dari COVID, ya, dari pencegahan COVID seperti masker dan sebagainya. Pembuatan spanduk, pembuatan papan kegiatan, pembelian misalnya untuk cuci tangan, ya, biaya transport dan sebagainya, ini mohon disampaikan. Nah, ini harus didukung semuanya oleh bukti-bukti, ya, yang ada, ya, dari bukti-bukti yang ada. Lanjutkan. G, ya. Nah, buku swadaya ini adalah buku catatan swadaya dari masyarakat. Nah, ini kita berharap sebenarnya dari TFL, Tempat Pemberdayaan, bisa mendorong masyarakat untuk melakukan swadaya. Jadi jangan sampai masyarakat itu semuanya ingin dibiayai oleh negara gitu loh. Ya, kalau bisa sih minimal konsumsi lah gitu. Jangan ngambil dari kas, kalau bisa konsumsi harian misalnya, itu dari kita minta dorong ibu-ibu sekitar, misalnya ada yang ngasih pisang goreng, ada yang ngasih teh manis misalnya, ada yang ngasih nasi liwet, silakan. Itu kalau bisa dicatat sebagai bukti bahwa ada swadaya sekecil apapun, ya. Jadi ketika misalnya ada yang ngasih nasi liwet, catat ngasih nasi liwet, dinilai tentunya, nilainya tuh berapa. Misalnya ada yang ngasih 100 pisang goreng,
harganya 2.000, berarti senilai 200.000 seperti itu contohnya ya. Kemudian kalau ada kegiatan gotong royong atau kegiatan lain yang tidak dibiayai oleh anggaran kita. Ya, misalnya contoh kemarin ketika buka pembersihan lahan ya. Misalnya ketika membersihkan lahan itu kan kalau itu tidak dibiayai, tidak dihitung HOK-nya, maka itu menjadi bentuk swadaya masyarakat yang dihitung. Misalnya ketika bersihkan lahan itu oleh KSM tidak dicatat sebagai pengeluaran HOK. Maka berapa HOK yang bekerja di situ itu dihitung sebagai bentuk swadaya. Atau misalnya ada yang nyumbang semen, nyumbang besi, nyumbang kayu, nyumbang papan, itu silahkan dicatat dan dihargai ya, walaupun dia bentuknya in kind dalam bentuk barang, dinilai harganya sehingga itu menjadi catatan nilai swadaya. Ini akan menjadi positif ya, bagus buat KPP nantinya. Teruskan. Yang H. Nah, ini adalah laporan bulan keuangan. Nah, kalau di laporan bulan keuangan ini, dimasukkanlah buku catatan keuangan yang di bank. Jadi kalau buku kas, itu hanya mencatat dan mengelola uang yang ada di kas. Tapi kalau laporan bulanan, itu juga mencantumkan uang yang ada di bank. Contoh di sini adalah ada saldo awal tuh kas dan banknya. Jadi di kas berapa, di bank berapa. Ya. Kemudian pemasukan, itu juga pemasukan dari dari bank maupun pemasukan dari swadaya misalnya seperti itu. Baru catatan pengeluarannya. Ya. Jadi kalau di laporan bulanan ini sudah memasukkan semua uang KSM, baik yang ada di bank maupun yang ada di kas kita. Tapi kalau laporan kas itu hanya mengelola dan melaporkan, mencatat uang yang ada di kas saja. Baik, kemudian I. Oh, ini foto rekening KSM ya. Nanti tentu ini sudah difotokopi di RKM, saya kira sudah ada. Terus. Nah, ini realisasi kegiatan dan biaya RKB. Ini sebenarnya hanya untuk membandingkan ya nantinya, membandingkan antara yang ada di RAB dengan yang direalisasikan ya. Nanti biasanya terjadi deviasi nih ya, terjadi deviasi nanti di dalam laporan pertanggungjawaban akan kelihatan ya nanti. Misalnya direncanakan semen itu sekian sak, tentu realisasinya berbeda ya. Direncanakan harganya sekian, bisa berbeda juga. Nah nanti kalau perbedaannya jauh, ada perbedaan volume dan sebagainya, kemarin sudah diajarkan tentang adendum ya. Di materi pertama tentang Barjas itu ada pembahasan tentang adendum. Jadi kalau misalnya awalnya jumlah pipa itu sambungan pipanya sekian ratus meter. Karena menggunakan jalur, misalnya jalur utama. Ketika dalam pelaksanaan ada perubahan rencana. Misalnya karena ada beberapa penerima manfaat yang nambah atau kurang. Kalau nambah berarti kan nambah pipa itu. Nah, sehingga dibuat adendum. Atau ada pengurangan, ada beberapa yang mundur. Sehingga harus belok misalnya. Ketika belok, maka terjadi penambahan atau pengurangan dari pipa. Maka itu pun, ada revisi, maka ada adendum. Atau volume IPAL. Awalnya yang daftar hanya 70 kakak misalnya. Di tengah perjalanan, ternyata banyak yang minat. Ya, sehingga sampai 100 kakak yang ikut. Sehingga volume IPAL-nya kan harus dirubah. Ya. Volume IPA-nya dirubah. Nah, ketika terjadi perubahan itu, maka harus ada adendum. Nah, ini yang kemarin sudah dibahas ya di materi awal tentang adendum. Ya, ini adalah taunya ada perubahan dan tidak itu dari realisasi kegiatan dan biaya ini. Jadi kita akan tahu ada deviasi atau tidak, deviasinya itu atau perubahannya itu sejauh mana dari RAB dengan realisasi itu ada di laporan tentang realisasi kegiatan biaya ini. Ya, sehingga kita tahu bahwa bisa membandingkan antara yang sudah direncanakan dan yang direalisasikan. Nah, di dalam realisasi ini sudah mempertimbangkan bukan hanya dana dari Sanimas, dana dari pemerintah, tapi juga dari dana swadaya. Bisa jadi misalnya ketika dana Sanimas itu hanya 500 juta. Uangnya habis misalnya. Ternyata biaya ini mengeluarkan uang sampai 520 juta berarti yang 20 juta itu diambil dana dari dana swadaya.
Nah, itu akan menjadi nilai positif ya bagi KSM dan KPP dan juga bagi TFL kalau mampu menarik dana yang swadaya. Contoh misalnya ini sudah kita bangun untuk 100 100 SR. Ternyata banyak masyarakat nambah mau ikut, tapi uangnya sudah nggak cukup nih. Nah, berarti kita tawarkan kepada masyarakat, mau nggak masyarakat nyumbang swadaya untuk penambahan SR-nya? Sehingga dana yang dikeluarkan bisa jadi lebih dari 500. Nah, kelebihannya itulah merupakan dana swadaya. Dan itu menjadi nilai positif. Baik, terakhir yang K. Oh, ini kalau ini sama, tapi ini khusus yang operasional. Jadi kalau yang tadi adalah untuk biaya pembangunan fisiknya, kalau ini realisasi kegiatan biaya untuk operasional. Kan kita juga sudah membuat rencana ya, RAB untuk operasional. Misalnya kira-kira untuk ATK berapa, untuk transportasi berapa, untuk APD berapa. Kan bisa jadi juga ada deviasi antara rencana dengan realisasi. Jadi ini hampir sama dengan yang itu. Nah itu adik-adik sekalian, para TFL yang terhormat, baik TFL maupun Pemberdaya yang di Citarum, mohon maaf, saya secara pribadi belum sempat bisa berkunjung ke semua lokasi. Insya Allah minggu depan, mungkin apakah saya ke Cianjur atau ke yang lain, mungkin minggu depan lagi bisa ke Kota Bandung, Kabupaten Bandung, atau ke Cimahi dan juga Sumedang. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di lapangan. Saya ingatkan juga, tolong teman-teman, mumpung ini pekerjaan fisik belum banyak ya, belum sampai ke 20%, jadi sekali lagi, mumpung belum banyak, catatan, ya, kemudian bukti-bukti, tolong ketika ke lapangan, TFL Pemberdayaan, ngecek, ya, buktinya ada atau tidak, disimpan dengan atau tidak. Jangan sampai tercecer. Sebab kalau sudah tercecer atau hilang, it's problem. Ya, nanti kalian akan bingung nyari sendiri. Bahkan akhirnya membuat kwitansi palsu dan sebagainya karena hilang. Nah itu jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian tetap jaga kesehatan karena kondisi pandemi ini juga masih belum reda. Baik, demikian untuk sementara, masih ada waktu, silakan kalau nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saya atau didiskusikan, silahkan. Nah, nanti saya nggak akan jawab sendiri nih, bisa jadi pertanyaan ini bisa dijawab oleh teman-teman TFL yang lain yang mungkin punya pengalaman yang bagus. Kami kembalikan kepada moderator, kepada Pak Septian, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Iman Hilman atas materi yang sangat menarik, baik tadi tentang pengelolaan dana, terus penyaluran dana bantuan, lalu kemudian ada bagaimana penggunaan materai yang tepat, lalu dan juga tentang LPJ. Nah, baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa lewat chat atau juga bisa langsung bila memang tidak ada di chat. Mungkin karena mengingat masalah, oh iya, ini Pak langsung ada Pak. Ya. Ada pertanyaan dari Mbak Dewi. Ya? Kalau boleh beli printer, apakah boleh beli tinta printer juga? Oh iya, boleh. Kalau beli printernya, kalau nggak ada beli tintanya kan nggak bisa dipakai. Ya. Dan itu menjadi, kalau tintanya kan bahan habis ya, itu bahan habis, itu masuk ke dalam ATK. Kalau tintanya, karena bahan habis. Tapi kalau printernya, itu masuk ke dalam ATK sementara, tapi nanti itu akan menjadi aset yang kemudian diberikan kepada KPP, ya, kepada KPP aset printer itu. Apakah nanti KPP dipakai atau tidak itu urusan KPP, tapi kewajiban dari KSM setelah selesai, ya, itu bukan milik KSM. Tapi karena KSM sudah selesai ketika diserah terimakan. Jadi tugas KSM itu selesai ketika LPJ diterima, kemudian sarana sanimasnya sudah diserah terimakan kepada KPP. Oleh KPP sudah diserahkan kepada dinas, oleh dinas diserahkan oleh PPK oleh dinas kepada KPP. Maka tugas KSM selesai. Maka semua aset yang tersisa, terutama kalau ada beli printer,
maka di printernya diserahkan kepada KPP. Nah, kemudian apakah swadaya masyarakat dimasukkan ke dalam LPD dan LPJ, ya, laporan penggunaan dana, ya. Jadi begini, di LPD-nya itu sendiri, kalau di dalam itu tetap dimasukkan, ya, LPD-nya. Cuman itu diambil jadi gini, ketika ada swadaya masyarakat kan dimasukkan ke dalam buku swadaya. Oke, dimasukkan ke dalam buku swadaya. Catatan swadaya. Kemudian dari buku swadaya juga ada di dalam buku rekening kas. Rekening kas, di situ ada pemasukan dari swadaya masyarakat, oke. Maka yang di LPD dan LPJ itu bukan hanya dana dari uang yang kita ambil di bank, tapi berdasarkan uang catatan kas. Ngerti ya? Jadi, walaupun misalnya gini, kita ngambil uang dari bank misalnya di tahap pertama 150 juta atau 75 juta kalau di wilayah 2, misalnya ngambil 75 juta. Ya. Ternyata pengeluarannya, ya, LPD-nya itu ternyata di pengeluarannya itu bisa sampai 80 juta misalnya. Kok bisa 80 juta? Karena setelah kita cek di buku kas, ada pemasukan swadaya dari masyarakat 5 juta. Jadi masuk kepada LPD dan LPJ. Ya. Karena yang kita pertanggungjawaban bukan hanya uang negara yang ada kita terima ke rekening, tapi uang dari masyarakat yang masuk kepada KSM itu harus kita pertanggungjawabkan juga. Gitu loh. Ya. Makanya ada buku swadaya, itu mencatat swadaya apa aja yang masuk dalam bentuk in kind maupun in cash. Kemudian dimasukkan ke dalam buku kas sebagai bentuk penerimaan. Ya. Maka yang dikeluarkan, ya, di dalam yang kita pertanggungjawabkan adalah baik yang kita terima dari bank, yang kita ambil dari bank, maupun yang kita terima dari masyarakat dalam bentuk swadaya. Itu harus ada juga di dalam KPP dan LPD dan LPJ tentunya, seperti itu. Kemudian, apakah file yang tadi bisa di-share, Pak? Mengingat tadi cukup banyak, itu kira-kira pertanyaan dari Mas Rizal. Oh iya, nanti sebenarnya file ini sudah kita berikan kepada Fastprop. Ya, jadi nanti silahkan minta ke Fastprop. Kalau dari Sumedang kepada Pak Rizal itu bisa minta ke Bu Mega, ya. Ini yang nyusun sebenarnya yang banyak mengusun ini justru Ibu Mega nih, ya. Ibu Mega yang buat draftnya berdasarkan di Juknis, kemudian kita diskusikan bersama dengan tenaga ahli dan Fastprop. Inilah yang kemudian kita berikan. Jadi nanti silahkan siapa tadi Pak Rizal, ya, dari Sumedang itu bisa minta ke Bu Mega, ya, sebagai Fastprop. Selanjutnya, Pak, ada lagi pertanyaan, Pak, ya, dari Pak Sah Awo. Yang ditanyakan adalah apakah printer berupa aset perlu ada identifikasi yang menerangkan printer tersebut merupakan aset dan milik KPP, seperti itu, Pak. Ya, itu akan lebih bagus kalau di printernya itu ditempelkan, ya. Jadi ditempelkan ya semacam label gitu, ya. Mau diberi nomor boleh, atau sekedar bahwa printer ini milik dari KPP apa. Ya, itu bagus. Supaya tidak tertukar dengan printer lain. Yang kedua, supaya tidak ada yang mengklaim atau yang mengambil untuk kepentingan yang lain. Jadi itu akan lebih bagus kalau kemudian printer itu diberi label, ya, diberi nama bahwa ini adalah milik KPP apa begitu. Kemudian dari Mbak Ditya, ya, Kabupaten Bandung, Pak izin bertanya, untuk dana operasional apakah dicatat rinci di buku kas umum atau hanya dicatat secara kumulatif di buku kas dan dicatat rinci di buku operasional? Soalnya kalau dilihat di contoh, dicatat rinci di buku kas umum dan dicatat rinci di buku kas operasional. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah itu boleh dua-duanya, ya. Artinya gini, yang harus rincinya di buku operasionalnya, itu yang rincinya. Kalau di buku kas umum, boleh digelondongkan saja. Jadi misalnya, biaya operasional, sekian. Nah, rincinya, ya, melihat di buku operasional. Tapi kalau mau di buku kas umum pun mau dirinci, mangga. Nah, tapi memang jadi dua kali, ya. Jadi memang kalau, jadi sebenarnya gini, buku kas operasional sendiri itu sebenarnya hanya untuk membantu supaya tidak banyak catatan di buku kas umum. Jadi kalau memang
ini, maka yang perlu dirinci secara detail itu di buku operasionalnya. Baru kemudian kalau di buku kasnya itu boleh gelondongannya ya, boleh misalnya kas operasional, buku biaya operasional sekian. Nah, rincinya itu ada di buku kas operasional. Boleh ya, silakan. Selanjutnya Pak, kalau dana tersisa kurang dari 10% dari total anggaran untuk pemanfaatan anggaran, selanjutnya apakah hanya dengan rembuk KSM dan masyarakat untuk pemanfaatan sisa tersebut? Apabila lebih dari 10%, sisanya harus sepengetahuan PPK. Itu saya baca di Jusnik Pak Iman, mohon penjelasannya Pak. Ya, betul. Jadi memang kalau misalnya apa namanya ada sisa kurang dari 10%, memang tidak wajib untuk dikembalikan dan bisa dimanfaatkan oleh oleh KSM ya. Tentu ini harus ada rembuk warga ya. Rembuk KSM dengan warga ini kira-kira untuk apa nih? Cuman begini loh, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa sisa dana ini jangan banyak. Karena kalau sisa dana ini banyak, apalagi kalau lebih dari 10%, maka itu berarti perencanaan kita kurang bagus. Baik perencanaan fisik maupun perencanaan anggaran. Perencanaan fisik bisa jadi itu tadi terjadi banyak perubahan ya, sehingga terutama perubahannya misalnya terjadi pengurangan jaringan, pengurangan volume IPAL dan sebagainya, itu menjadi kurang bagus ya. Kecuali memang ada hal-hal di luar kita, di luar kemampuan lah. Ada misalnya ada bencana atau apa yang force major lah, yang kita tidak di luar kewenangan kita, di luar kehendak kita, di luar kontrol kita, yaitu ya gimana lagi. Tapi sebaiknya memang di awal-awal. Jadi misalnya gini, ketika nih ketahuan masih kemungkinan ada sisa banyak nih, maka KSM dengan TFL rembuk. Ini kira-kira dananya banyak nih, lebih dari 10%. Kalau misalnya lebih dari 50 juta, kan 10% kan 50 juta, lebih ya. Kalau 10% 50 juta. Maka ini mau diapain nih? Masih mungkin nggak nambah SR. Jadi langkah yang pertama dilakukan adalah menambah penerima manfaat. Menambah SR, itu yang utama. Sekali lagi, yang utama adalah menambah SR, menambah cakupan layanan. Misalnya ternyata di situ ada rumah-rumah yang secara elevasi memungkinkan untuk membuang limbahnya ke IPAL yang kita bangun dan belum terlayani, kondisinya MBR, kondisinya dia belum punya septic tank yang layak dan sebagainya, atau sesuai dengan kriteria, maka tambah. Itu yang utama. Kalau ternyata sudah habis, nah dirumbukanlah. Kalau kurang dari 10%, misalnya nih, ternyata ini ada penghematan, ya. Ini ada diskon dari sini, ini terjadi penghematan dan sebagainya. Ini setelah terjadinya adendum ya. Jadi setelah terjadinya adendum, ternyata masih ada itu, maka silahkan nanti dibicarakan dengan rembuk warga mau apa. Ya. Tapi jangan disengaja. Ya. Contoh misalnya begini nih. Wah, kita ingin bangunan yang bagus di atas IPAL-nya yang layak bagus. Nah, ya, bangunan pendukung yang bagus. Nah, tapi butuh dana banyak nih. Akhirnya kita rekayasa sejak awal supaya ada sisinya. Nah, itu nggak boleh ya. Karena sekarang dibatasi bangunan pendukung itu di Juknis sudah dijelaskan apa saja yang boleh menjadi bangunan pendukung. Jadi kalaupun kemarin kalian melihat di contoh-contoh banyak Sanimas ya, banyak IPAL yang bagus-bagus, itu sebagian itu hanya dari dana sisa yang sedikit dan sisanya adalah itu dari swadaya masyarakat ya. Bukan memang sengaja didesain sejak awal, disengaja, itu nggak boleh ya. Selanjutnya dari Pak Rahmat Muntaha, Kabupaten Bandung. Iya. Dalam pencatatan apa boleh saldo negatif? Jadi misalnya barang material sudah datang dan sudah dicatat pada material, tapi KSM belum membayarnya karena belum ada penarikan tahap berikutnya. Itu kira-kira gimana, Pak? Jadi sebenarnya disebut dengan utang ya. Itu boleh kalau ada utang ya. Jadi negatif itu dalam pengertian kita punya utang.
dicatat sebagai utang dan nanti ketika masuk baru di pembayaran pelunasan. Contoh misalnya kemarin ada percepatan, dana belum keluar kan dari bank, belum tarik, tapi sudah banyak apa namanya KSM yang melakukan kegiatan misalnya penggalian kan begitu. Itu yang saya lihat di lapangan. Nah, ada beberapa KSM yang melakukan ini apa namanya dicatatnya itu, pengeluarannya itu dicatat setelah misalnya untuk upahnya ya, dicatat setelah dana ditarik. Ya. Itu juga gak ada masalah, tetapi akan lebih bagus sebenarnya real saja. Misalnya penarikan dana misalnya tanggal 5, baru kita cair tanggal 5. Tapi tanggal 1, misalnya sampai tanggal 4 misalnya sudah ada kegiatan, tanggal 1 ada kegiatan penggalian. Dan kita sudah mengeluarkan uang. Nah di situ boleh dicatat tanggal 1 itu adalah untuk bayar upah. Itu menjadi utang. Utang bayar upah sebesar sekian juta. Ketika sudah masuk dana bank, maka di tanggal selanjutnya ada pembayaran utang upah. Kan akhirnya jadi sama, balance ya. Jadi jangan sampai tanggal-tanggalnya itu sendiri disesuaikan. Misalnya dana bank cair tanggal 5, maka pengeluaran yang sebelumnya tidak dicatat. Nanti dicatatnya setelah tanggal 5. Tidak perlu seperti itu. Ya. Jangan sampai ada tanggalnya dikosongkan misalnya. Atau pembeliannya seperti itu. Boleh saja sebelum dana keluar itu boleh. Selama sekali lagi ya, itu ada di RAB. Sudah disesuaikan dengan RAB, baik materi volumenya maupun harganya, ya. Jadi itu disebut sebagai utang. Nanti setelah masuk uang baru dicatatkan sebagai pembayaran atau pelunasan seperti itu, ya. Jadi misalnya begini nih, di RPD 1 75 juta, ya kan? RPDB-nya 75 juta, narik 75 juta. Tapi pengeluarannya 80 juta. Oke. Karena kebutuhan, nggak mungkin nih kalau nggak 80 juta tanggung. Kalau nunggu apa istilahnya? Nunggu pencairan tahap kedua, ini akan tanggung nih. Ya. Secara fisik jadi nggak bagus. Butuh 80 juta, talangin dulu 5 juta itu. Minjem misalnya, boleh. Dari pengurus KSM misalnya, atau dari masyarakat pinjam 5 juta. Itu dihitung sebagai utang. Jadi bukan negatif ya, tapi menjadi utang. Ya, utang jadi sebagai pemasukan nih, di kas itu pemasukan. Pinjaman dari Bapak Anu. Sebagai penerimaan. Ya, sehingga disitunya bukan negatif, tetap nol, tapi ada penerimaan dari utang, pinjaman. Nah nanti, setelah keluar masuk tahap kedua, baru ada pengeluaran, pembayaran utang ke Bapak Anu, 5 juta. Gitu, seperti itu. Jadi, utang piutang silahkan dicatat sebagai di dalam buku kas, ya. Seperti itu. Selanjutnya, Ya. Pak, ada dari Pak Eka Prayudistira, Ya. Purwakarta, Ya. terkait belanja alat kerja dan sewa. Di RAB kan ada, Pak. Bagaimana jika alat-alat kerja yang harga sewa sama dengan harga beli baru, Pak? Apakah bisa langsung beli baru saja, Pak? Gini, apa namanya? Secara kalau begini maksud saya, kalau misalnya alat itu memang nanti bisa digunakan kembali oleh KPP, bisa memang akan digunakan kembali, maka sebaiknya boleh membeli baru saja. Kalau misalnya harga sewanya 1 juta, harga beli barunya 1 juta juga, atau mungkin cuma 1.100.000 misalnya, lebih mahal dikit, lebih baru, dengan catatan memang alat itu akan digunakan oleh KPP. Tapi kalau kita beli baru nih, ya, kemudian tidak digunakan, terus itu alat itu mau kemanain? Misalnya mau dijual lagi, kalau dijual lagi itu akan menjadi, terus apakah ada nanti penjualan alat kan akan menjadi bahan pertanyaan, ya. Jadi kalau misalnya ternyata alat itu hanya digunakan pada saat itu saja, pada saat pembangunan saja, maka ini biasanya kan untuk alat-alat yang kecil ya. Kalau alat yang mahal misalnya kayak molen, rasanya sih lebih murah sewa daripada beli itu kan, molen. Dan mungkin juga si KPP juga nggak akan gunakan lagi itu molen begitu. Maka lebih baik tetap sewa.
Tapi kalau misalnya harganya untuk harga-harga yang murah, ya, yang ya masih 1 juta, 2 juta misalnya, harga sewanya itu sama atau mungkin beda dikit dengan harga beli, lebih beli dengan catatan memang alat itu akan digunakan kembali oleh KPP di masa yang akan datang. Sehingga memang itu akan menjadi aset. Jadi pola pikirnya sama dengan printer tadi itu. Akan menjadi aset KPP yang akan digunakan. Tapi kalau nggak digunakan, lebih baik sewa saja. Karena itu akan menjadi sumber masalah di kemudian hari. Akan jadi rebutan, ketika dijual itu bagaimana pertanggungjawabannya, itu akan menjadi masalah. Jadi lebih baik sewa. Kalau memang tidak akan digunakan oleh KPP di masa yang akan datang. Ya. Berikutnya Pak, dari Karina, Kota Bandung. Iya. Untuk volume buku material, sepertinya belum ada ya. Karena di LPD itu tidak rinci volume materialnya berapa. Hanya ada berupa penggunaan dananya saja. Oke. Memang di yang tadi saya tampilkan belum ada buku material. Tetapi di form yang disebarkan ke TFL sudah ada. Nanti Ibu Karina mohon minta ke Ibu Mega, ke Faspropnya, karena Bu Fani itu sudah menyusun, ya. Bu Fani sudah menyusun buku material. Di situ ada material masuk, ya, material keluar dan sisa materialnya. Jadi misalnya semen, ya, yang sisa semen yang ada misalnya 1 sak. Kemudian kita beli lagi 5 sak, ya. Berarti kan totalnya ada 6 sak. Kemudian penggunaan ada 4 sak, berarti saldo 2 sak. Itu ada catatan materialnya. Formnya ada di Excel. Memang kalau di saya tadi belum ada karena lebih kepada keuangan, tidak mencakup material. Tapi formnya sudah ada Bu Karina. Silahkan minta ke Ibu Mega, Fasprop. Kemarin waktu saya ke beberapa KSM, itu sebenarnya mereka sudah kita kasih buku material itu. Nah, mengenai pengisiannya begini, kan itu dalam bentuk Excel ya. Jadi kalau pengisiannya boleh itu di print, kemudian diisi secara manual, ya, pakai tangan secara manual. Itu silahkan, tetapi itu hanya backup. Tolong itu nanti dimasukkan ke dalam Excel-nya juga, supaya apa? Supaya mudah ngolahnya. Ya, ngeprintnya gampang, kemudian menjumlahkannya nggak terlalu susah karena sudah ada rumusnya. Jadi kalau KSM misalnya, Pak, saya ribet kalau bawa laptop terus misalnya, saya catatnya pakai manual saja, silakan di print di kertas, kemudian dicatat pakai manual, tapi itu harus di-input ke dalam bentuk Excel. Sehingga nanti laporan kita itu sudah dalam bentuk yang Excel yang sudah tinggal di print begitu. Ya, jadi itu sudah ada Bu Karina ya, silakan tinggal diminta catatan atau buku materialnya. Untuk berikutnya kayak hampir sama kayak tadi Pak. Iya. Pertanyaan berikutnya, Mas. Izin bertanya Pak, kalau dana sewa kelola pasti ada deviasi, otomatis dana akan sisa. Untuk dana sisa akan diterapakan atau bisa dijadikan dana kas KPP Pak? Ya sebenarnya kan tadi itu, jadi itu kalau sisanya kecil, lebih kurang 10%, itu dirembukan dengan warga, ya. Sekali lagi, yang utama adalah kalaupun ada dana sisa diutamakan untuk menambah layanan, menambah SR, itu yang utama. Kalau tidak dimungkinkan menambah SR, misalnya tidak cukup karena dana sedikit sisanya, atau memang tidak ada SR lagi yang bisa terlayani, tidak bisa dilayani, silahkan dirembukan dengan warga, ya. Kemana. Tapi kalau beda 10% itu harus dikembalikan kepada kas negara. Harus dikembalikan kepada kas negara. Kalau tidak itu akan menjadi temuan kalau tidak dikembalikan kepada kas negara. Itu juga hampir sama juga Pak, selanjutnya Pak ya. Iya. Pak. Berikutnya. Oh. Apakah iya. Di LPJ itu maksudnya gini. Di LPJ itu harus ada misalnya gini, sisanya ada sisa 10 juta misalnya. Di LPJ harus masuk 10 juta. Nah kemudian bagusnya itu juga di laporannya itu ada 10 juta itu mau diapakan. Nah itu harus dicantumkan di laporan bahwa berdasarkan hasil kesepakatan warga, dana 10 juta ini akan digunakan untuk A, B, C, D, begitu. Jadi di LPJ-nya sendiri itu harus ada. Misalnya di LPJ kan laporan pertanggungjawaban. Dari uang 500 juta itu, ternyata ada sisa 10 juta. Jadi yang kepake 450 juta.
Nah, jadi sisa 10 juta itu harus ada tercantum di dalam LPJ. Nah, di dalam itu juga dicantumkan rencana penggunaan 10 juta itu berdasarkan hasil rembuk warganya. Mau dikemanakan begitu. Ya. Ya. Oke. Tidak ada masih ada pertanyaan lagi? Silakan, tadi ada yang mengacung. Tangan, coba. Tadi Pak Ishak kayaknya mau nanya deh. Pak Ishak jadi nanya nggak dari Purwakarta? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah. Oh, sudah ya. Oke. Oke. Oh, ada satu lagi Pak dari di chat. Apakah ada BA-nya Pak dari masyarakat? Oh iya, betul. Ya. Jadi hasil rembuk warga itu ada berita acaranya, betul. Jadi ada berita acara yang menyatakan bahwa dana ini akan digunakan untuk ini. Memang di dalam Juknis tidak ada ini ya, belum ada contohnya. Tapi itu silahkan bisa menggunakan format berita acara yang biasa. Jadi misalnya berita acara kan sederhana, berita acara yang tangan di bawah ini, misalnya Ketua KSM ya dengan tarif bendahara menyatakan bahwa berdasarkan hasil rembuk warga dana sisa ini akan digunakan untuk apa, diketahui oleh TFL teknik maupun TFL pemberdayaan, seperti itu. Nah, itu harus dilampirkan di dalam LPJ-nya ya, LPJ-nya. Sekali lagi kita sih berharap kalaupun ada dana sisa, sekali lagi kalaupun berharap jangan terlalu banyak, jangan banyak. So, kalau banyak itu akan menjadi pertanyaan, ini berarti perencanaannya nggak bagus dong. Kalau sampai lebih dari, jangankan lebih dari 10%, dana lebih dari 10 juta aja itu akan menjadi problem sebenarnya. Misalnya 20 juta, 30 juta itu akan menjadi ini, dan pasti akan menjadi pertanyaan, bisa nggak ini nambah? Pasti akan ditanya, bisa nggak ini menambah SR? Itu pasti begitu. Karena memang tujuan utama dari pembangunan IPAL ini lebih untuk meningkatkan ya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik. Ini menjadi target bukan pemerintah tapi target SDGs ya, Sustainable Development Goals. Itu 100 100. Ya, jadi 100 dari pemerintah sendiri adalah 100 air bersih, 0 kekumuhan, 100% sanitasi layak. Kemudian di SDGs sendiri adalah kalau bisa memang 100% semua masyarakat terlayani dengan sanitasi yang layak. Jadi Kementerian PU akan sangat senang kalau jumlah yang terlayaninya itu nggak minimalis ya. Walaupun di tahun ini kan minimal 70, tapi ya jangan sampai 72, 73, atau 70, jangan ngepas. Akan senang dengannya kalau berapa, SN-nya 100, wah, 120, wah itu senang banget dengernya gitu. Jadi memang semakin banyak yang terlayani, itu semakin bagus ya. Jadi diutamakan sekali lagi dana ini adalah untuk bisa menyerap dana 150 juta itu adalah untuk bisa melayani sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalaupun ada sisa dana, utamanya adalah kepada upaya untuk meningkatkan layanan pada masyarakat untuk menambah SR. Kalau tidak mungkin silahkan dirembukkan dengan warga bersama KSM, ada berita acaranya dilampirkan pada LPJ. Itu pun dengan catatan sedikit. Kalau lebih dari 10% tentu itu harus dikembalikan dan ada persetujuan dari PPK. Tapi kalau lebih dari 10% itu wajib dikembalikan ke negara. Demikian. Oke, karena memang juga tidak ada lagi pertanyaan Pak ya. Masih ada pertanyaan? Apakah masih ada? Masih ada, Pak. Silakan. Oh iya. Tiba-tiba hilang. Soal ini Pak, untuk penarikan dana RPDB 2. Kalau misalkan nih untuk penarikan RPDB 2 itu ada dana sisa dari 150 juta, misalkan ada dana sisa 12 juta. Ya. Apakah harus ada dana sisa atau harus habis Pak? Atau gimana untuk kontingensinya Pak? Oh, enggak. Kalau untuk RPDB 1, bahkan jangan RPDB 1, untuk LPJ 1 saja, itu boleh ada sisa. Karena akan menjadi saldo awal di selanjutnya. Misalnya gini, RPDB 1 ngambil 150 juta. Misalnya ada sisa 10 juta. Ya, sebut aja sisa 10 juta. Itu kan akan digunakan di RPD yang kedua.
Nah, ketika RPD yang kedua misalnya berdasarkan anggaran, kebutuhannya berapa? 100 misalnya. Sisa saldo kan 10. Berarti ngambilnya jangan 100 lagi. Berapa? Ya 90 juta. Ngerti nggak? Ya, jadi kita kan sudah punya rencana misalnya ngambil 150. Tahap kedua misalnya 100. Oke. Ternyata di lapangan setelah digunakan yang kepake hanya 140. Ada saldo 10 juta. Maka RPDB kedua jangan tetap 100. Ngambilnya 90 juta. Karena 10 jutanya ada dari sisa ini. Oke. Nah, berarti Oke, siap. ngambilnya jadi jangan kaku 150, 100 itu adalah pola umum, tapi realisasinya disesuaikan kebutuhan. Atau sebaliknya nih, ternyata ada sisa 10 juta. Ternyata untuk RPDB 2 ini setelah lihat perkembangan butuhnya 120. Ya jangan ambil 100, berarti kumpulnya 110 plus 10 yang sisa kan gitu. Jadi Baik, Pak. dana penarikan RPDB itu jangan terpatok 150, 100, jangan. Itu hanya pendekatan, tetapi realnya adalah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ya, bisa jadi mungkin tahap kedua saya butuh banyak nih karena akan paralel, akan ada percepatan sehingga butuhnya sampai 150 juta, ambil 150 juta. Berarti sisanya tinggal berapa itu? Tinggal 50 juta kan RPD ketiga, nggak ada masalah. Jadi kalau bisa paralel karena kita ingin walaupun di dalam rencana kerja kita, di dalam RKTL kita kan 13 minggu nih untuk Sanema Citarum ini, 13 minggu. Itu kan rencana. Kalau bisa 12 minggu, 11 minggu itu lebih bagus. Caranya paralel bagaimana? Misalnya IPAL lagi bangun nih. Kalau ternyata jaringan itu juga sudah bisa dilakukan, tentu dengan perhitungan bahwa itu tidak akan tertutup lagi dan sebagainya, silakan paralel. Atau seperti kemarin, ada yang gali, tapi ada yang melakukan pembuatan pembesian, ada yang membuat backcasting. Itu kan bisa paralel kan? Jangan berpatokan 10 orang sehari, 10 orang pekerja. Nggak begitu juga. 10 itu pada satu lokasi. Jadi sekarang ini mohon maaf ya, kemarin saya melihat hasil di lapangan itu, karena memang di dalam suasana COVID ini, diminta 10 orang, tapi itu bukan per hari, per satu lokasi. Misalnya gini, ketika menggali itu maksimum 10 orang tuh. Tetapi kalau ada yang pembesian, itu kan lokasinya berbeda. Betul nggak? Misalnya di tempat lain, itu boleh paralel. Ada yang lain buat backcasting. Ada yang mengerjakan apa lagi? Ibu-ibu mengerjakan pembuatan media filter. Nah itu silahkan, itu paralel. Tapi kalau media filter kan tidak dijadikan HOK ya, karena itu dianggap kita membeli ya media filternya. Tapi itu bisa paralel. Nah kalau paralel itu waktunya bisa lebih cepat jadinya dong. Tapi kalau kita berpikir seri, IPAL dulu, habis IPAL baru jaringan, kemudian itu bisa lama. Nah kalau paralel begitu bisa jadi kebutuhan dananya itu bisa lebih banyak di awal. Ya. Itu silahkan. Jadi 150 nih, Pak Eka butuhnya tahap kedua 120. Nah, kalau ternyata di sini ada saldo 10, berarti ngambilnya tinggal 110. Seperti itu. Jadi kalau termasuk misalnya setelah ngambil 350 juta, masih ada sisa 10 juta. Maka tahap kedua itu berarti dananya 350 plus 10 kan, 360 juta. Yang tadi ada sisa itu adalah, kalau ada sisa itu yang sudah 100%. Nah itu baru ada dana sisa yang tadi itu. Apakah kalau kurang di 10% silakan direbukan, kalau lebih 10% dikembalikan kepada negara. Tapi kalau di tahap awal ada plus minus, ada utang, bahkan negatif tadi, ya nggak ada masalah. Tidak jadi masalah. Misalnya Pak Eka ngambil 150 juta, pengeluaran 160 juta, boleh nggak? Boleh. Berarti 10 juta lagi utang ke material, kan? Nah, nanti dibayar di tahap yang kedua, RPD kedua, baru utang material itu dibayar. Jadi jangan sampai karena 150 juta nih uangnya, tapi kebutuhan materialnya lebih banyak karena ini supaya cepat. Boleh nggak ngutang? Boleh utang. Nah, ke material. Jadi, utang itu dibayar ketika di RPDB yang kedua. Fleksibel aja kalau di lapangan ya. Tapi sesuai dengan RAB yang sudah disusun. Baik. Terima kasih banyak Pak Iman. Ya, baik. Mungkin ada teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya. Apakah masih ada? Ada yang ngacung? Silakan. Boleh. Kalau mau ngacung. Silakan langsung saja. Baik.
Baik, kalau tidak ada adik sekalian, sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman ya di tengah kesibukan mendampingi ya KSM dalam pembangunan, apalagi sekarang memang sudah dalam proses pembangunan. Oh ya, satu lagi saya ingatkan bagi yang akan melakukan pengecoran, sekali lagi bagi yang akan melakukan pengecoran, tolong koordinasi dengan Fasprop untuk dimonitor dulu kesiapannya oleh advisory maupun balai atau balai. Jadi boleh oleh balai atau boleh advisory ya sebelum dilakukan pengecoran. Ya, sekali lagi ini mohon jangan sampai ngecor dulu sebelum dikunjungi baik oleh balai atau oleh dari advisory. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon nanti bisa mengikuti sampai selesai ya. Jadi hari yang kedua ini nanti setelah ini akan ada tentang operasi pemeliharaan ya. Kemudian nanti siangnya akan ada Pak Hasim tahu ya Pak Hasim, tim leader kita itu akan ada materi tentang rencana pengembangan KPP. Jadi saya mohon teman-teman di sini nanti bisa ikut sampai 2:30 dan nanti terakhir sore setelah selesai ini langsung ada post test. Nah, jangan malu-maluin ya. Kalau kemarin Citarum dapat nilainya lebih tinggi daripada Santrek. Nah, jadi sekarang jangan malu-maluin, harus paling tinggi juga dibandingkan dengan yang lain. Saya percayalah kalau TFL Citarum ini pinter-pinter banyak pengalaman sehingga insya Allah post testnya harusnya lebih bagus dibandingkan dengan pretestnya nanti. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat bekerja kembali besok ya, kembali ke lapangan. Kalau Jumat tentu libur karena Idul Adha. Sekali lagi tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bisa bekerja dengan selamat dan sehat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa nanti di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Iwan Hilman atas materinya yang sangat menarik. Tentu saja saya yakin ini sangat bermanfaat buat teman-teman TFL. Sebelum ditutup, kami mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi form evaluasi yang mungkin nanti akan di-share oleh host Zoom kami. Setelah itu kami juga persilakan rekan-rekan untuk beristirahat untuk kembali masuk lagi nanti pukul 10.30 dengan materi kedua yaitu operasional dan pemeliharaan. Jadi dimohon untuk tepat waktu jam 10.30 nanti untuk hadir kembali di sini. Baik, mari kita tutup sesi pertama ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Iya, kasih.